Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Boom! Di seluruh langit, warna darah suram yang tak terhitung jumlahnya tersapu. Hanya saja energi darah ini benar-benar berbeda dari energi darah jahat Raja Malam dan yang lainnya, karena warna darah ini muncul dari Kaisar Iblis. Tidak ada kekuatan jahat dalam energi darah, tetapi itu seperti lubang tanpa dasar. Ini tombaknya. Zaidu mendengus dingin, dan segera ki iblis berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya muncul langsung di depan Kaisar Iblis. Tombak berwarna darah muncul di tangan Kaisar Iblis. Meskipun itu hanya keadaan energi dan bukan entitas, itu sangat bersemangat, gemetar seperti bersenandung, kesombongan mendominasi yang melampaui semua hal, menyerbu. Tombak berwarna darah secara mengesankan adalah yang ketiga dari 10 senjata teratas di dunia iblis, tombak iblis yang membelah langit. Tombak iblis yang membelah langit bersinar dengan darah, menyoroti kesombongan seorang raja. Seluruh tubuhnya lebih dari 3 kaki panjangnya. Banyak pola kuno dan kompleks diukir di atasnya, membentuk total 10 pola binatang asing yang berbeda. 10 binatang asing saja sudah cukup untuk menempati peringkat teratas di dunia iblis, dan kekuatan yang dikandungnya bahkan lebih jelas dari dunia dalam sekejap ombak, dunia kehilangan suaranya. Mengondensasi hantu artefak dengan kekuatan iblis. Kekuatan orang ini benar-benar selamat dari bencana reinkarnasi keempat atau bahkan kelima. Bagaimana mungkin, pada saat ini, kekuatan Night King menghilang dengan cepat karena ledakan kristal darah. Namun, dengan selubung dunia malam di sekitarnya, dia hampir tidak dapat melakukan beberapa serangan, tetapi ketika dia melihat postur Kaisar Iblis, dia tiba-tiba waktu membeku. Senjata tirani ini menghilang segera setelah Kaisar Iblis disegel. Sekarang Kaisar Iblis baru saja memecahkan segelnya, sama sekali tidak mungkin untuk mengambilnya kembali. Meski begitu, Kaisar Iblis sebenarnya menggunakan kekuatan iblisnya sendiri untuk langsung berubah menjadi bentuk senjata tiran. Dibandingkan dengan senjata pengganggu asli, ada banyak celah, tetapi cukup untuk berurusan dengan diri sendiri. Afinitas dan kekuatan iblis mengerikan macam apa yang dibutuhkan tulisan tangan semacam ini. Tampaknya tidak hanya mereka bertiga yang telah meningkatkan kekuatan mereka karena penindasan segel, tetapi busur pertumbuhan Kaisar Iblis bahkan lebih mengejutkan. Raja, apa yang kita lakukan sekarang? Pada saat ini, Sui Huo Suangsa tiba-tiba merasakan hawa dingin yang hampir mendekati kematian dari tubuh Kaisar Iblis dan tombak iblis di tangannya, dan segera ragu-ragu. Mereka mengerti bahwa jika mereka tidak mengambil tindakan tepat waktu, saya khawatir mereka akan menghadapi kehancuran, karena formasi jahat ini tidak memiliki ancaman bagi Kaisar Iblis dengan hilangnya kristal darah Raja Malam. Di sisi lain, serangan teroris bahwa Kaisar Iblis sedang menyeduh sekarang sudah cukup untuk dengan mudah membunuh mereka. Jelas, karena Night King terlalu arogan, dia mencoba melahap lusinan kekuatan dunia iblis untuk melengkapi dirinya dengan kristal darah asli, yang membuat kesalahan besar. Pukulan terkuat. Aku tidak percaya bahwa kekuatan orang ini tidak berkurang sama sekali karena segelnya. Ada sentuhan ketegasan di mata gelap Night King, dan segera, cahaya darah merah dari kekuatan berdarah muncul di mana-mana tubuhnya. Tenda darah merah yang didedikasikan untuk Raja Merah berisi kekuatan malam Raja Malam. Dengan kekuatan 2 Raja Putih yang tersisa, saya khawatir itu cukup untuk bersaing dengan Kaisar Iblis. Pengorbanan darah, hadiah malam ini. Festival air, Yixiu Suihao. Festival api, pemakaman api. 3 suara yang kuat, dengan 3 aura jahat yang sama sekali berbeda, dikeluarkan dari alam malam yang diselimuti oleh Night King, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya cukup untuk menghancurkan dunia dan membuat dunia merasakannya dengan tulus. Tuan, pada saat ini, lusinan kekuatan dunia iblis di bawah menahan napas di dalam hati mereka, menatap kosong pada sosok abadi Kaisar Iblis di langit, berbisik pelan. Meskipun Tianxiong Tyrant dan White Bone Demon King sangat bermusuhan di hati mereka, dengan munculnya Demon Emperor, mereka juga menghilangkan semua gangguan lain di hati mereka, karena mereka mengikuti Demon Emperor untuk bertarung di kuartet, dan mereka mengenal Demon. Tirani Kaisar. Kaisar Iblis keluar, dan mereka masih memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan dunia iblis. Sekarang setelah Kaisar Iblis hancur, semua konspirasi hanya dapat dihamburkan.
Semua ini hanya karena kekuatan Kaisar Iblis dan Iblis yang sangat menakutkan, kejutan dari tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan. Bertahun-tahun yang lalu, pertempuran pertama langit dan bumi seperti ini. Seluruh dunia iblis dikalahkan oleh pasukan suku jahat asing. Kaisar Iblis yang membalikkan keadaan. Adegan ini sangat mirip, tapi dunia kita yang hebat bukanlah tempat di mana serangga busuk bisa menginjak-injak sesuka hati. Dan dunia iblis kita jelas bukan tempat di mana klan jahat ekstrateritorialmu bisa menggertak. Kepada kaisar ini, jatuhkan di sini sepenuhnya. Suara yang kuat itu miring ke bawah seperti langit yang mendominasi. Bunuh aku. 3 dengungan dingin terjalin, dan 3 serangan jahat juga diringkas bersama, membentuk tabir langit, diikuti oleh monster ganas dengan ukuran 10.000 kaki, menembus kekosongan dengan taring dan cakarnya, dan melintasi malam. Benar Kaisar Iblis di langit melesat, dan penampilannya tidak kurang dari kedatangan iblis nyata, mengingini tanah subur dunia iblis, melambaikan tangannya dan menginjak-injaknya, kehidupan ditutupi dalam arang, darah mengalir ke sungai. Membelah langit, melihat tirai langit dan bayangan iblis mengaum bersama, Kaisar Iblis tersenyum dingin. Segera, tombak iblis yang membelah langit yang berdiri di depannya meletus dengan energi iblis yang menyilaukan, yang langsung dipegang oleh Kaisar Iblis memegangnya di tangannya, posturnya menghina, dia ambruk di udara, kekuatan tubuhnya menyusut hingga batasnya, dan dia membantingnya ke arah yang terakhir. Boom! Dalam sekejap, retakan berwarna darah, dengan aura iblis yang sangat keras dan mendominasi, jatuh dari tombak iblis dengan cara yang menonjol dan meledak ke arah hantu itu. Kaca, keduanya bertabrakan tanpa ragu-ragu, tetapi semua pertahanan bayangan hantu sia-sia, dan tiba-tiba ditusuk oleh retakan berwarna darah. Ah, mustahil. Pada saat ini, suara jahat dan jahat muncul dari mulut Raja Malam. Satu pukulan, hanya satu pukulan, pukulan terkuat dari mereka bertiga dipecahkan oleh Kaisar Iblis. Pada saat ini, Raja Malam hanya berpikir, mengapa Kaisar Iblis ini adalah yang paling berbakat sejak dunia iblis didirikan. Saya khawatir kekuatan Kaisar Iblis telah melampaui dirinya sendiri sekarang. Raja, ayo pergi. Menonton adegan ini, aura air dan api dilepaskan, dan dengan sikap menghancurkan diri sendiri, kekuatan jahat yang melonjak meletus, mencoba menghentikan serangan Kaisar Iblis dan mengulur waktu bagi Raja Malam untuk melarikan diri. Berakhir, 10 binatang buas membelah langit. Melihat serangan ketiganya dipatahkan, nafas dalam tubuh menjadi sekarat, Kaisar Iblis mendengus dingin, dan tombak iblis di tangannya berubah menjadi 10 bayangan raksasa binatang iblis yang sangat sombong, menghadap ketiga pria itu meraung pergi. Robek, kaca, tidak peduli seberapa ganasnya, air dan api Suangsha dikepung oleh 10 monster yang mendominasi, daging dan darah di tubuhnya terkoyak, dan kekuatan jahat terjerat oleh monster itu, tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Pada saat ini, untuk menyambut mereka, hanya kehancuran. Kaca, setelah beberapa saat, 10 binatang itu benar-benar melahap air dan api dan 2 roh jahat, dan segera tubuh mereka membengkak dan menuju ke dada Raja Malam jahat yang hendak melarikan diri. Itu ditusuk dan ditelan oleh itu. Jelas, kekuatan 10 binatang asing yang terkondensasi dari tombak iblis yang membelah langit sebanding dengan pembangkit tenaga listrik reinkarnasi. Hanya dalam beberapa menit sebelum dan sesudahnya, 2 Raja Putih yang perkasa dan Raja Malam yang jahat dihancurkan sepenuhnya oleh tangan Kaisar Iblis. Demon Emperor Overlord, tombak iblis pemecah langit. Generasi Kaisar Iblis, memang pantas. 3 idiot. Tapi sekarang kita telah mengumpulkan kekuatan dari 2 penjara penindas iblis, cukup bagi kita untuk menyia-nyiakannya untuk sementara waktu. 2 Raja Putih dan 1 Raja Merah telah jatuh, saya khawatir suku-suku jahat di luar wilayah itu tidak akan mau melepaskannya. Susu. Di tepi medan perang kuno, Su Shao berkata dengan muram, dan setelah berbicara, dia menghilang menjadi asap hitam, tetapi dia memiliki semacam harta yang sangat jahat di tubuhnya, yang mengambil 2 penjara penekan iblis. Banyak makhluk jahat telah sepenuhnya diserap, tetapi mereka tidak tahu mengapa. Sisi lain, Gulu. Di medan perang kuno yang megah, ketika 3 pembangkit tenaga jahat dimusnahkan sepenuhnya oleh tangan Kaisar Iblis, tanpa jejak asal-usul mereka melarikan diri, pembangkit tenaga listrik di belakang mereka tidak bisa tidak terpana. Sejak Kaisar Iblis menghilang, ada legenda yang tak ada habisnya tentang dia. Bahkan beberapa keturunannya cukup takut dan dihormati. Sekarang setelah saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, keterkejutan secara alami menekan hati mereka semua. Tapi sekarang,
Itu tidak masalah lagi. Dengan Kaisar Iblis sekarang, runtuhnya dunia iblis akan bersatu. Tuan, pada saat ini, Penatua Skorpion dan Penatua Monyet, reinkarnasi, memimpin, berlutut dengan berat di kedua lutut, dan dengan hormat berkata kepada sosok yang berdiri dengan bangga di atas kehampaan. Pembangkit tenaga reinkarnasi ini sekarang menjadi yang terkuat di dunia iblis, dan pembangkit tenaga listrik yang tersisa jatuh atau tertidur lelap, dan perlu dibangunkan oleh Kaisar Iblis. Yah, sudah berakhir. Kirim seseorang untuk membersihkan 2 penjara penekan setan. Segel dari penjara penekan setan sangat kuat. Jika tidak ada operasi kotak hitam oleh orang-orang yang berniat, sangat tidak mungkin bagi mereka untuk memecahkan segelnya. Dan kekuatan jahat lainnya di 2 penjara penindas iblis sangat lemah. Hal-hal ini tampak sedikit aneh. Lihat mereka, setelah ketiga raja itu benar-benar musnah, wajah Kaisar Iblis menjadi muram, menatapnya, posisi para tiran Tianxiong, katanya dengan dingin, bahwa semangat hegemonik ditampilkan, membuat orang tidak bisa bergerak. Tuan, kami bersalah. Pada saat ini, Tianxiong Tyrant dan Raja Iblis Tulang Putih tiba-tiba berbicara, suara mereka dipenuhi dengan rasa meyakinkan, dan tiba-tiba berlutut, melihat kesurupan, tidak berani menunjukkan ketidaktaatan. Kamu, apa yang kamu bersalah? Kaisar Iblis berkata dengan dingin, tetapi niat membunuh yang mengerikan yang terkandung dalam suaranya sulit untuk ditahan. Selama periode segelnya, Heishan Longlang terus mengungkapkan situasi dunia iblis kepada Kaisar Iblis. Siu-siu. Dalam sekejap, aura reinkarnasi dari tubuh Kaisar Iblis menyapu bersih aura jahat yang tak terhitung jumlahnya di medan perang kuno. Untuk sementara waktu, penindasan yang agung membuat semua orang di depannya tidak merasakan perlawanan. Kami bersalah. Tianxiong Tyrant dan White Bone Demon King berkata sedikit, dan suara mereka penuh permintaan maaf. Sejak aku dimeteraikan, dunia iblis menjadi kacau karena pembagian kamu dan yang lainnya. Sekarang pertempuran beberapa dari kamu telah merusak vitalitas dunia iblis kita. Apa yang harus kamu salahkan? Suara dingin Kaisar Iblis tidak memiliki jejak kehangatan. Tuan, 2 Raja Putih dan 1 Raja Merah telah dilenyapkan sekarang. Saya khawatir mereka akan diketahui oleh orang asing tingkat tinggi yang sebenarnya dalam waktu dekat. Begitu mereka marah, saya khawatir itu akan mengarah pada pertempuran yang lebih berbahaya. Meskipun kekuatanmu, Tuan, telah memasuki alam yang tak tertandingi, kekuatan 2 orang dewasa juga menyentuh reinkarnasi. Saya khawatir itu hanya masalah waktu sebelum melangkah ke reinkarnasi. Pembangkit tenaga reinkarnasi sangat diperlukan saat ini. Tuan, pikirkan lagi. Pada saat ini, Lao Hou dan Lao Xie dan pembangkit tenaga reinkarnasi lainnya berbicara pada saat yang sama, memohon belas kasihan untuk mereka berdua. Hukuman mati dikecualikan, tetapi kejahatan hidup tidak dapat melarikan diri. Aku ingin kamu menunggu kalian berdua mengikutiku selama beberapa tahun. Mari kita tulis kejahatan kali ini, dan tunggu kejahatan dan layanan berjasa di masa depan. Kalau tidak, jangan salahkan Kaisar karena kejam. Setelah suara yang dalam, Kaisar Iblis berkata, "Terima kasih, Tuan." Kedua tiran Tianxiong mendengar kata-kata itu, dan segera menangis dan tubuh mereka bergetar. Jika tidak ada permintaan dari orang-orang ini, saya khawatir mereka akan langsung dimusnahkan oleh Kaisar Iblis, pil iblis akan dihancurkan, dan jiwa mereka akan terbang menjauh. Ayo, kamu bisa menyelesaikan situasi di medan perang kuno hari ini. Dan dunia iblis telah hancur selama puluhan ribu tahun, dan itu harus dipersatukan kembali sekarang. Monyet tua, kamu mengirim seseorang untuk mengintegrasikan semua kekuatan dunia iblis. Jika kamu menemukan pembangkang, kamu dapat membunuhnya terlebih dahulu dan kemudian membayarnya. Petik 2. Perintah tertib dikeluarkan, dan situasi di dunia iblis menjadi jelas kembali. Di sisi lain, di Gua Takdir Iblis, 10.000 Raja Iblis telah pergi untuk menangani banyak hal di dunia iblis, dan hanya Heisa Longlang, Flaming Beast dan Xiao Yan yang tersisa di sini. Apa yang terjadi di sini? Xiao Yan selalu dalam keadaan yang sangat istimewa ketika Kaisar Iblis dunia luar memusnahkan 3 raja dengan sikap tertinggi. Tampaknya jiwanya telah memasuki ranah siapapun, yang juga merupakan tempat aurora seperti iblis, tetapi hanya ada 3 kelompok cahaya dari setiap warna, dan tubuh jiwa Xiao Yan. Untuk waktu yang lama, Xiao Yan telah mengabaikan ketiga kelompok cahaya ini, dan bahkan tidak memiliki cara untuk menerobos mereka.
Tiga kelompok cahaya ini sedikit mirip dengan tiga seni sihir hebat yang menyegel Kaisar Iblis. Mereka takut akan sesuatu di tubuhku. Seni rahasia yang mengubah jiwa dari dunia hantu, seni dewa yang melahap hati iblis dari dunia iblis, dan seni Brahma yang menjernihkan pikiran Zen dari dunia Buddhis, tapi mengapa mereka memenjarakanku? Xiao Yan diam-diam berdiri di ruang hampa aurora yang mati, segera berpikir dengan hati-hati. Diam. Setelah waktu yang tidak diketahui, tubuh Xiao Yan tiba-tiba berkedip, dan setelah beberapa saat, batu itu jatuh satu persatu. Blok setan kristal jahat, Xiao Yan bertanya-tanya. Weng berdengung. Sebelum Xiao Yan bisa bereaksi, tiga kelompok cahaya langsung mengubah kristal menjadi awan debu dengan kekuatan guntur. Dan di dalam bubuk, beberapa kata kuno juga menjulang, dan ada kekuatan abadi di atasnya, yang perlahan terdengar. Ini adalah rute kultivasi dari tiga dewa besar. Bagaimana mungkin? Dalam sekejap, Xiao Yan menyaksikan tiga kelompok cahaya yang langsung menempel pada partikel bubuk kristal jahat, dan segera sebuah riak kuno melayang di depannya. Perasaan seperti itu, seolah-olah ketiga seni ilahi ini dipandu oleh tekad yang membara di tubuh sendiri, secara langsung membuka jalur kultivasi mereka di atas batu. Meskipun saya tidak tahu alasan spesifiknya, tapi melihat ini, Xiao Yan tidak punya waktu untuk berpikir. Dia menutup matanya dan kehilangan akal. Rute kultivasi dari tiga seni ilahi utama benar-benar tercetak di tubuh Xiao Yan. Adapun tiga seni ilahi utama, awalnya kekuatan mereka sendiri adalah tuan mereka, dan mereka bahkan memberontak satu sama lain, tetapi ketika Xiao Yi mengingat mereka di tubuhnya, tidak ada yang menghalangi mereka. Meskipun Xiao Yan telah menguasai tiga seni dewa besar sekarang, Xiao Yan tidak akan meninggalkan Feng Jue yang baik tanpa berkultivasi, jadi dia akan beralih ke latihan lain, karena Xiao Yan merasa bahwa kekuatan Feng Jue bahkan lebih tinggi dari 7 dewa besar seni. Pada saat ini, Xiao Yan telah menguasai yang ketiga dari 7 alam seni ilahi, meskipun dia tidak ingin berlatih, tetapi dengan bantuan rute kultivasi dan arah dari tiga seni ilahi utama, di masa depan, secara kebetulan, dia telah memberikan banyak orang berbakat dan luar biasa untuk banyak talenta hebat di masa depan. Munculnya kekuatan top dunia telah sangat membuka jalan bagi jalan yang solid. Untuk perjalanan ke dunia iblis, saya khawatir tiga seni dewa utama telah menerima hadiah terbaik sekarang, dan dengan tiga seni dewa ini, di masa depan, ketika berjalan di dunia hantu, dunia iblis, dan dunia Buddha, kematian dari tiga pembangkit tenaga listrik dunia ini ke Xiao Yan juga akan sangat berkurang. Orang ini, apa yang terjadi? Di Gua Yao Yuan, serigala naga hitam jahat terus menjaga sisi Xiao Yan, menatap Xiao Yan yang tidak bergerak, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Meskipun tempat ini juga berada di dalam Gua Takdir Iblis, tetapi area aurora di sini hanyalah puncak gunung es. Selain misteri gua, serigala naga iblis hitam juga sangat gugup. Xiao Yan berdiri dengan tenang di tanah aurora. Kekuatan asli dari tiga alam Divine Art perlahan-lahan menghilang, dan ketenangan dipulihkan di sini. Tetapi yang aneh adalah bahwa tiga kelompok kekuatan penyegelan yang sangat aneh muncul di sekitarnya. Kekuatan ini jelas terlihat. Kekuatan yang menyegel Kaisar Iblis, tapi bagaimana bisa sekarang muncul di samping Xiao Yan? Tanyakan saja tingkat kekuatan itu, bahkan Kaisar Iblis pun tergerak olehnya, apalagi pembangkit tenaga listrik abadi bintang 7 yang kecil. Segala macam pertanyaan mengganggu serigala naga Heisha, membuatnya tak berdaya, berjalan bolak-balik di tanah aurora untuk sementara waktu, jelas sangat mudah tersinggung. Hush! Dengan suara, binatang api yang tadinya diam tiba-tiba membuka matanya, menatap Xiao Yan, dan meraung, seolah ada sesuatu yang berubah pada Xiao Yan. Leng Om. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan tiba-tiba meledak menjadi busur api 5 warna yang mempesona, yang langsung menyerap kekuatan ketiga kelompok, dan tempat itu kembali tenang. Serigala naga senior, Xiao Yan baru saja membuka matanya ketika dia berbicara dengan yang terakhir sambil tersenyum, dan suaranya dipenuhi dengan fluktuasi yang aneh. Kamu bocah, apakah kamu baik-baik saja? Heisha Longlang tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Xiao Yan, karena takut pahlawan dunia iblis akan menderita kerugian. Aduh, untuk sementara, binatang api itu ceria seperti boneka porselen, dan berlari ke sisi Xiao Yan dengan satu langkah. Mengandalkan bulu di tubuhnya, dia dengan penuh semangat melompat ke lengan Xiao Yan, dan penampilannya adalah cukup intim. Kamu bajingan. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum perlahan, dan segera membelai bulu binatang api dengan telapak tangannya. Kamu sudah bangun.
Setelah nafas, kekosongan di tanah Aurora menggeliat, dan sosok di atas segalanya melangkah keluar dan berkata dengan lembut. Itu adalah Kaisar Iblis. Kaisar Iblis Senior. Melihat ini, mata Xiao Yan menjadi gelap dan dia menghormatinya, tetapi Kaisar Iblis sekarang tampaknya benar-benar berbeda dari saat dia baru saja membuka segel. Terlebih lagi, kekuatan Kaisar Iblis ini jelas merupakan yang terkuat yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Kecuali jika tuannya, Raja Naga Emas, kembali ke puncaknya, dia tidak akan bisa dibandingkan dengannya, apalagi orang ini, tampaknya memiliki hubungan dekat dengan klan Xiao mereka, tentu saja sangat baik. Dunia iblis sekarang sudah tenang, kata Kaisar Iblis. Sungguh pembangkit tenaga reinkarnasi yang menakutkan. Mendengarkan pernyataan Kaisar Iblis yang meremehkan, Xiao Yan dan Heisha Longlang tidak bisa tidak merasakan gelombang menakutkan di hati mereka. Saya memiliki sesuatu yang ditinggalkan oleh Patriark klan Xiao yang perlu diserahkan kepada Anda. Setelah suara yang dalam, Kaisar Iblis juga berkata dengan ekspresi aneh, tampaknya ada banyak kekuatan ilahi yang mempesona di mata itu, yang ada di tubuh Xiao Yan. Lingkari maju mundur. Apa yang Raja Iblis ragukan? Senior, tolong. Melihat ini, Xiao Yan tidak banyak bicara. Dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan membungkuk kepada Kaisar Iblis dengan hormat, menunggu jawaban Kaisar Iblis. Lupakan saja, biarkan saja di masa depan. Melihat penampilan Xiao Yan, Kaisar Iblis juga tersenyum santai, jelas dia sudah membuat keputusan. Xiao Yan, keturunan keluarga Xiao, terima kasih kepada para pendahulu. Xiao Yan buru-buru berseru kegirangan. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kemudian lagi, kali ini dunia iblis dalam bencana. Jika bukan karena bantuanmu, aku khawatir dunia iblis kita akan dalam bahaya. Pada akhirnya, saya harus berterima kasih. Suara Kaisar Iblis cukup tenang, tetapi ada dominasi yang melekat di dalamnya. Aura semacam itu tak terlukiskan, tetapi itu cukup untuk membuat orang menyerah. Ngomong-ngomong, Serigala Naga, aku mencium beberapa fluktuasi yang familiar di penjara penindas iblis. Apakah kekuatan semacam itu miliknya? Setelah berbicara dengan Xiao Yan, Kaisar Iblis menoleh perlahan dan bertanya pada serigala panjang Heisha. Tuan, bawahan ini tidak kompeten. Saat mengawal Tuan Xiao Yan ke tanah yang disegel, dia kalah dari musuh yang kuat dan harus diselamatkan oleh Nyonya Liu Yun, jadi dia sangat diserang oleh malaikat suci bersayap 4. Lihat, dan sekarang aku takut hidup dan matinya tidak diketahui. Di mata serigala naga hitam, ada ledakan kemarahan, dan bahkan tubuhnya bergetar tanpa sadar. Xiao Yan dengan jelas merasakan dengungan kekosongan yang tak terhitung jumlahnya di gua ini, dan sepertinya Kaisar Iblis akan meledak saat berikutnya. Itu bukan salahmu. Setelah Sun menghela nafas, sepertinya Kaisar Iblis mencoba yang terbaik untuk menekan amarah di tubuhnya, dan segera menutup matanya dan bergumam. Xiao Yan, aku punya sesuatu untuk ditanyakan. Seluruh negeri Aurora sangat sunyi, dan Kaisar Iblis berbicara beberapa menit kemudian. Senior, tolong beritahu saya. Xiao Yan juga memperhatikan sesuatu dan berkata, jika kamu bisa, ketika kamu kembali ke Dou di kontinen, tolong bantu aku secara diam-diam dan diam-diam bantu dia. Aku hanya ingin menyelamatkan Liu Yun. Dalam suara Kaisar Iblis, ada sedikit dominasi, tetapi lebih banyak cinta di antara anak-anak. Meskipun aku tidak berani membuat tiket, serahkan masalah ini padaku. Setelah Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, dia mengangguk. Saya baru saja memecahkan segel sekarang, dan tiran itu hilang. Akan membutuhkan banyak waktu untuk menemukannya. Selain kekuatan saya harus menyesuaikan kekuatan saya ke puncak karena peningkatan gua. Dan menyatukan dunia iblis, aku masih membutuhkan banyak waktu. Ketika saya selesai menangani masalah ini, saya akan pergi ke benua Dodi dan memulai perang dengan tahta suci. Bagaimanapun caranya, suara lembut itu bergema di tanah Aurora, tetapi setiap karakter mengandung sentuhan kekuatan yang mengguncang dunia. Tapi Tuan, salah satu benteng tahta suci terletak di benua Douyun, inti dari benua Dodi. Malaikat bersayap 4 kemungkinan besar akan mengikat nyonya rumah di suatu tempat. Kekuatan tahta suci di atas benua Douyun tidak hanya memiliki 3 uskup agung besar berpakaian merah, tetapi bahkan para imam paus, Heishan Longlang juga sangat khawatir saat ini. Jangan khawatir, orang ini adalah cikal bakal Raja Binatang Buas di dunia iblis.
Aku akan membiarkan dia tumbuh dalam waktu yang sangat singkat, dan kemudian aku akan menyerahkan seluruh dunia iblis ke tangannya. Kaisar Iblis berkata dengan lembut. Tentu saja, kata Xiaoyan lega setelah mendengarkan rencana Kaisar Iblis. Binatang buas yang menyala ini adalah raja dari semua binatang. Hanya karena beberapa kesempatan dan kebetulan, dia bisa berevolusi karena keberuntungan. Sekarang setelah kembali ke dunia iblis, ia memiliki ajaran Kaisar Iblis, dan Xiaoyan juga lega. Si kecil, ini akan menjadi rumahmu di masa depan, ingatlah untuk mengolah dan melindunginya. Setelah Sunsi, Xiaoyan menyentuh pipi binatang api itu sambil tersenyum, dan berkata dengan senyum lembut. Rumah. Pada saat ini, binatang yang menyala itu melihatnya dengan senyum seperti itu, tetapi tiba-tiba menyadari sesuatu, dan air mata mengalir di mata binatang itu, menetes tak terkendali. Perasaan itu, seolah-olah hal yang paling saya sukai tiba-tiba menghilang, sangat menyayat hati. Ini adalah perpisahan dan kepergian. Tapi semua perpisahan adalah pertanda untuk reuni yang lebih baik di lain waktu. Perusahaan jangka panjang, ditambah dengan perlindungan dan pemberian Xiaoyan, membuat Raja Binatang Buas ini, yang masih tumbuh, menyimpan sosok kurus Xiaoyan di dalam hatinya, dan itu tidak akan pernah padam. Urusan Liu Yun terserah Anda. Petik 2. Adapun pria kecil ini, biarkan aku yang mengurusnya untukmu. Ketika kamu melihatmu lain kali, tingkat pertumbuhannya secara alami akan melebihi imajinasimu. Setelah beberapa percakapan, Kaisar Iblis berkata kepada Xiaoyan, dan yang lainnya, urusan juga diatur dengan ketat dan teratur. Xiaoyan mengangguk dengan sungguh-sungguh, rupanya ini satu-satunya cara sekarang. Ngomong-ngomong, senior, ini adalah buku iblis. Saya pikir Anda membutuhkannya lebih dari saya. Tepat setelah dia selesai berbicara, buku iblis di tubuh Xiaoyan meluap langsung dari tubuhnya dan melayang ke arah Kaisar Iblis. Dia sudah meninggalkan dunia iblis, ambillah. Karena tidak banyak gunanya, lebih baik berikan kepada Kaisar Iblis sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Terima kasih, itu bisa sangat mempersingkat waktu bagiku untuk menemukan senjata pengganggu. Kaisar Iblis tidak ragu dan menerimanya secara langsung. Karena perjalanan ke dunia iblis sudah berakhir, maka aku akan mengirimmu ke tempat yang seharusnya kamu tuju. Petunjuk yang ditinggalkan oleh senior Anda dari keluarga Xiao dan keabadian Anda ada di sana. Setelah Anda mendapatkan kembali barang-barang itu, Anda dapat langsung kembali. Benua Douyun adalah tempat yang sangat bagus. Saya berharap mendengar berita bahwa Anda telah melangkah ke samsara dalam waktu yang lama. Pada saat itu, Anda akan dapat campur tangan dalam urusan klan Xiao. Ayo pergi. Kaisar Iblis berkata dalam serangkaian, tanpa memberi Xiaoyan kesempatan untuk membantah. Hei, tepat setelah dia mengatakan itu, energi iblis reinkarnasi yang sangat menakutkan dilepaskan dari tubuh Kaisar Iblis, melindungi tubuh Xiaoyan sendiri, dan kemudian dia dikirim langsung ke bagian yang lebih dalam dari Gua Yaoyuan, yang merupakan disebut ada sesuatu yang ditinggalkan klan Xiao yang kuat untuk Xiaoyan. Saya tidak tahu harta apa yang disimpan oleh kepala keluarga klan Xiao, Tuan. Heisha Longlang melihat pemandangan ini, dan segera berkata dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu, bagaimanapun, dengan kekuatanku, aku tidak bisa memata-matai sedikit pun. Tapi aku ingat dia berkata, sepertinya ada semacam nyala api yang datang. Kaisar Iblis bertanya-tanya, apakah rahasia keabadian dan keabadian? Setelah beberapa saat, serigala naga hitam melanjutkan. Ayo pergi, bahkan jika dia memiliki api abadi dan api abadi, dia mungkin tidak dapat memahaminya. Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya dan berkata, jelas misteri keabadian di tubuhnya memiliki hubungan yang hebat dengan apa yang disebut keabadian dan keabadian. Ngomong-ngomong, Tuan, Xiaoyan telah banyak membantu kami, dan keuntungan dari perjalanan ke dunia iblis ini tampaknya sangat kecil. Jika menyebar seperti ini, itu akan digosipkan oleh orang-orang dari 6 alam lainnya. Heishan Longlang bertanya-tanya, arti dibaliknya adalah jelas. Meskipun dia telah memperoleh sedikit dari perjalanan ke dunia iblis ini, itu sudah cukup. Jika tidak, saya secara alami dapat membantunya naik ke Dousian Bintang 8, tetapi itu akan membantunya tumbuh, karena dia adalah harapan terakhir di antara para dewa, keturunan klan Xiao hari ini. Kamu masih perlu menjelajahi jalanmu sendiri. Petik 2. Ayo pergi, waktu hampir habis, pemulihan kekuatan sudah dekat, dan ras jahat di luar wilayah telah kehilangan kekuatan tertinggi, aku khawatir mereka juga akan bertindak.
Setelah keduanya selesai berbicara, mereka pergi dari sini dengan binatang api. Pada titik ini, perjalanan Xiao Yan ke dunia iblis telah benar-benar berakhir. Pria yang cepat dan tegas ini, Xiao Yan tidak tahu di mana dia sekarang. Satu-satunya hal yang bisa dia ketahui adalah bahwa dia sedang menuju bagian yang lebih dalam dari Gua Takdir Iblis, di mana ada banyak misteri, dan bahkan jika ada Kaisar Iblis dengan bantuan kekuatan, Xiao Yan juga patah hati. Di ruang yang remang-remang, sekitarnya seperti tanah aurora, berkilau dengan gelombang berkilau, mencerminkan misteri yang tak terhitung jumlahnya, tetapi Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan teror dari kekuatan di sekitarnya, dan saat semakin dalam, kekuatan yang menakutkan menembus ke dalam jiwa, juga menyebar keluar. Setelah sekitar 10 menit, langkah Xiao Yan berhenti, dan dia berdiri diam di tempat yang sama, melihat pemandangan yang agak aneh di depannya. Itu adalah gunung es. Gunung es itu dikelilingi oleh formasi yang dikelilingi oleh pedang es yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam, sepertinya ada fluktuasi aneh yang cukup untuk menarik Burning Jue dan api suci di tubuhnya. Pada saat ini, Xiao Yan berhenti. Dilihat dari kekuatan jiwanya, tempat ini seharusnya dekat dengan kedalaman Gua Yaoyuan, dan melihat formasi pedang besar yang terdiri dari pedang es yang tak terhitung jumlahnya tidak jauh di depan, depresi yang melonjak memenuhi hati Xiao Yan. Api. Setelah Sun bernafas, dia menyadari bahwa energi iblis reinkarnasi di tubuhnya sebenarnya diserang oleh kekuatan es yang berasal dari pedang es. Xiao Yan tidak berani ragu. Bersenjata, dan segera meluncurkan serangan langsung ke arah pedang es, formasi pedang-pedang es. Hei! Formasi pedang es dipengaruhi oleh serangan Xiao Yan. Segera, pedang es yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan kekosongan dan meraung ke arah Xiao Yan. Adapun apa yang ada di bawah formasi pedang es, itu benar-benar tertutup oleh kabut putihnya. Aku tidak dapat melihatnya dengan jelas, tetapi hal semacam itu sangat berharga tanpa memikirkannya. Hal saat ini secara alami untuk memecahkan formasi pedang aneh ini. Kekuatan api suci. Setelah beberapa saat, nyala api 5 warna yang agung menyapu tubuh Xiao Yan, untuk sementara menekan tekanan dari formasi pedang es. Setelah serangan sengit Xiao Yan, dalam kabut putih, pedang es yang tak terhitung jumlahnya pecah dan bersiul keras, dan kemudian tubuh pedang bergetar hebat. Han Bingjianpo benar-benar tenang perlahan, mereka diam-diam mulai berbaris, berpisah, dan samar-samar membentuk formasi pedang segitiga yang tidak jelas dan rumit. Di tengah susunan pedang, pola gosip yin dan yang indah dan misterius perlahan berdiri di dalamnya, membuat suasana di sini sangat misterius. Leng Om. Dengan pembentukan formasi pedang segitiga, gosip yin dan yang dalam formasi pedang bersinar dengan gambaran yang substantif, menarik perhatian Xiao Yan. Seorang Kaisar Iblis. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat pria yang dikenalnya di foto itu. Dalam gambar, ada hutan hijau dengan danau air tawar yang sangat misterius di tengah hutan. Pada saat ini, sosok Kaisar Iblis perlahan berdiri di danau air tawar ini, seolah memikirkan sesuatu. Kaisar Iblis saat ini benar-benar berbeda dari Kaisar Iblis hari ini, tetapi aura yang mendominasi di tubuhnya membuat Xiao Yan mengenalinya secara sekilas. Kaisar Iblis hari ini, matanya setenang gelombang air, menatap dekat danau air tawar ini, tubuhnya penuh dengan dominasi, aura menakutkan yang menghina dunia. Melihat sepanjang garis pandang Kaisar Iblis, di danau air tawar yang awalnya putih bersih dan tanpa cacat, 2 ikan misterius berenang dengan gembira. Itu adalah 2 ikan hitam dan putih, kekuatan hitam dan putih berinteraksi dengan sempurna, sama misteriusnya dengan kekuatan yin dan yang, membuat aura Kaisar Iblis hingga batasnya. Itu, penghakiman abadi Tai. Setelah beberapa saat, Kaisar Iblis memanggilnya, dan tiba-tiba menghirup ikan yin dan yang ke dalam tubuhnya, dan 5 kata hitam putih dengan naga terbang dan burung phoenix muncul di samping Kaisar Iblis. Leng berdengung. Pada saat ini, api abadi di tubuh Xiao Yan dan api abadi meninggalkan tubuhnya tak terkendali, dan segera mengenai gambar. Bang bang bang. Dengan suara keras, itu perlahan bergetar, dan kemudian gambar formasi pedang Frost menghilang dengan tenang, memperlihatkan sebuah lorong di atas gunung es. Bagian ini juga berwarna hijau zamrud, tetapi mengandung aura yang tak terhitung jumlahnya, bahkan aura menakutkan yang melampaui api suci 5 warna Xiao Yan. Napas seperti itu jelas bukan 10 api suci tertinggi dalam daftar api suci. Bahkan yang disebut fluktuasi abadi dan abadi juga dipancarkan dari saluran hijau zamrud. Sungguh lorong yang aneh.
Seiring dengan formasi segitiga, Yin Yang Bagua memancarkan energi iblis yang tak ada habisnya, dan di gunung es, lorong hijau zamrud perlahan muncul, yang tampaknya terhubung ke tempat misterius dan kuno. Xiao Yan melihat ini, mengerutkan kening dan bergumam. Di lorong hijau zamrud ini, tampaknya ada kekuatan pemenjaraan yang tak ada habisnya, dan bahkan kekuatan Xiao Yan pada level itu tidak dapat dihadapi secara langsung. Belum lagi dunia luar hanya bisa mencium aroma depresi yang sangat tajam, tetapi gejolak berapi-api dari Seng Yan dan Fen Jue meletus di tubuh Xiao Yan, membuat Xiao Yan mandek untuk sementara waktu. Tampaknya beberapa hal dalam bagian ini ada hubungannya dengan Seng Yan dan Fen Jue. Dilihat dari fluktuasi panas seperti itu, ini pasti pertama kalinya Xiao Yan bertemu dalam hidupnya. Aku tidak peduli. Dengan suara ringan, Xiao Yan tidak ragu-ragu segera, sosoknya melompat, dan dia melangkah langsung ke saluran energi iblis hijau zamrud. Siu-siu, aura iblis yang tebal hampir menghancurkan Xiao Yan menjadi tumpukan bubuk. Otot-ototnya tiba-tiba mengencang ke berbagai tingkat, membuatnya sulit untuk bernapas, tampaknya saat berikutnya adalah dicekik sampai mati oleh hantu itu. Leng berdengung. Pada saat itu, darah keluarga Xiao, bagian terdalam dari tubuh Xiao Yan, berguling dengan keras dan meraung seperti pelindung otomatis, dan semburan kekuatan darah merah muncul, membentuk garis merah di depan Xiao Yan, tubuh warna belenggu energi melindungi Xiao Yan. Dengan belenggu energi yang didukung oleh kekuatan darah, Xiao Yan baru saja lega, jika tidak, Xiao Yan tidak akan berani membayangkan konsekuensi dari tekanan ekstrim seperti itu. Garis keturunan Xiao Clan. Pada saat ini, tekanan Xiao Yan sangat berkurang, berjalan di lorong hijau zamrud dengan sangat mudah, dengan ragu berkata. Sepertinya memang ada tempat yang ditinggalkan oleh senior kami dari keluarga Xiao, dan darah di tubuh diambil, dan adegan ini baru saja terjadi. Merasakan mendidihnya darah keluarga Xiao di tubuh dan semacamnya, kelainan, Xiao Yan tersenyum sedikit, dan dia tahu itu untuk sementara, alasan untuk itu. Setelah beristirahat, Xiao Yan melihat jalan hijau zamrud ini. Lorong di sini cukup luas, dan tampak seperti segi empat tidak beraturan sepanjang hari, dengan luas ruang puluhan meter, di dinding sekitarnya, ada beberapa setan hijau yang mencapai langit, dan setan-setan itu membentuk burung yang tak terhitung jumlahnya. Binatang buas diukir di atasnya, dan tulisan tangan yang hidup tampaknya nyata. Tubuh, bulu, dan bahkan sikap burung dan binatang itu halus dan sedikit melengkung. Munculnya, mau tidak mau menakutkan. Xiao Yan berjalan dengan lembut, dengan bantuan perlindungan belenggu darah di tubuhnya, telapak tangannya dengan ringan menyentuh lukisan dinding monster ini pada energi iblis yang melonjak, mencoba mendeteksi beberapa hal lain dari mereka, dan tiba-tiba dua hanya menyentuh, dalam sekejap, suara bersenandung muncul dari telapak tangan Xiao Yan dan mural monster hijau zamrud. Pada saat ini, seluruh kekuatan dan persepsi tubuh Xiao Yan terbungkus oleh energi iblis hijau ini, dan seekor binatang iblis yang kejam menyapu tubuhnya, seolah mencoba melahap dirinya sendiri. Belenggu darah merah dan energi iblis hijau setinggi langit terjalin, membentuk pemandangan yang luar biasa. Ini seperti menggunakan sikap monster sebagai kedok untuk menghafal beberapa rahasia yang tidak diketahui. Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba menyadari sesuatu, telapak tangannya tiba-tiba ditarik, dan tubuhnya berjarak 4 persegi, lukisan dinding misterius di dinding jauh dari jarak tertentu, dan mata waspada. Boom! Pada saat itu, burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari mural seolah-olah mereka hidup kembali. Kekuatan ekstrim membuat kulit kepala Xiao Yan tergelitik. Ratusan monster, dan bahkan makhluk terlemah cukup untuk dengan mudah menghancurkannya. Pada saat ini, hati Xiao Yan, keterampilan membakar tubuh, dan banyak cara lainnya meledak secara langsung. Pria kecil, datang ke sini. Pada saat yang sama, sepertinya beberapa suara kuno perlahan terdengar dari ujung lorong hijau zamrud, membimbing Xiao Yan. Leng berdengung. Untuk sesaat, tanpa menunggu reaksi Xiao Yan, seluruh tubuh terbang terbalik, dan dalam sekejap, dibungkus dengan cahaya keemasan dan menuju ke ujung lorong hijau zamrud. Matanya dipenuhi dengan pandangan hormat kuno, dan setelah dia beristirahat, dia berubah menjadi mural dan berdiri di sini dengan tenang. Mereka adalah penjaga lorong kuno ini. Begitu makhluk aneh masuk ke tempat ini, mereka tanpa ampun akan dilenyapkan oleh mereka, tetapi tidak diketahui mengapa Xiao Yan dipanggil oleh kekuatan yang mereka jaga. Leng berdengung. Xiao Yan diselimuti oleh kekuatan, dan suaranya membimbingnya sampai akhir seperti petir.
Dia tampaknya telah menembus semacam penghalang energi yang sangat kuno untuk sementara waktu, dan garis keturunan membelenggu tubuhnya dan kekuatan lapisan penghalang energi itu persis sama. Setelah beberapa saat, itu menabrak penghalang, dan keheningan kembali ke sini. Sakit. Dalam sekejap mata, Xiao Yan hanya merasa tubuhnya melonjak, dan aura menakutkan yang melampaui langit keluar, dan segera membungkus dirinya, seolah-olah dia telah meninggalkan lorong hijau zamrud dan mencapai akhir, jadi dia belum membuka mulutnya mata, telapak tangan menyentuh dahi, cukup menyakitkan. Gulu, tempat apa ini? Setelah menunggu rasa sakit di dahinya sedikit mereda, ekspresi terkejut muncul di wajah datar Xiao Yan. Setelah terbungkus oleh cahaya misterius itu, Xiao Yan mencapai ujung lorong hijau zamrud, seolah-olah dia telah melewati beberapa kekuatan pesona misterius dan memasuki tempat yang sangat aneh. Melihat sekeliling saat ini sebenarnya danau misterius yang baru saja saya lihat dari formasi pedang segitiga. Tidak hanya pohon-pohon kuno yang rimbun yang tak terhitung jumlahnya di langit, tetapi bahkan energi iblis yang mendominasi menembus udara, dan pusat hutan adalah tempat danau itu berada. Kemarilah. Tepat ketika Xiao Yan bingung, sebuah suara lembut perlahan muncul. Suara itu seringan bulu, tetapi di bawah nada lembut, itu berisi sentuhan arogansi yang tak tertahankan ke langit dan bumi. Bahkan kesombongan ini masih di atas Kaisar Iblis, mencapai semacam dominasi yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelum alam. Kekuatan semacam itu, alam semacam itu, saya khawatir kata reinkarnasi tidak cukup untuk dibandingkan. Hush. Xiao Yan hendak mengikuti suara itu. Ketika dia berjalan melewati pohon-pohon kuno yang mengerikan ini, pohon-pohon kuno ini bergetar di bawah kelopak mata Xiao Yan, dan segera jalan yang awalnya kosong diblokir olehnya. Serius? Apa yang terjadi? Melihat ini, Xiao Yan menemukan bahwa belenggu darah di tubuhnya telah menghilang, dan sekarang dia masuk ke sini, semua kekuatan di tubuhnya telah gagal. Dia mengerutkan kening. Penguasanya longgar, siap untuk apa yang akan datang. Berikutnya, luas hutan di sini sekitar 1000 meter, tetapi yang aneh adalah bahwa pohon-pohon kuno ini, tampaknya masing-masing memiliki kekuatan dan nafas kehidupan yang melampaui orang biasa. Xiao Yan tidak bisa menahannya. Dia ragu-ragu. Semua, pensiun. Tepat saat Xiao Yan hendak memberikan segalanya, suara kuno yang lembut tiba-tiba muncul. Segera, pohon-pohon tua yang aneh ini menjadi tenang, dan perlahan-lahan mundur untuk membiarkan jalan keluar. Mereka diam-diam merayap di kedua sisi jalan, dengan mahkota mereka semua menghadap ke danau di tengah hutan. Mereka cukup hormat, bersikaplah rendah hati dan tidak berani membangkang. Apa yang sedang terjadi? Melihat kawasan hutan yang sangat misterius ini, dan melihat pohon-pohon kuno yang ramai dengan sikap rendah hati merangkak dengan tenang seperti seorang pelayan, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Belum lagi aura pembunuhan yang substantif dari ratusan monster di lorong hijau zamrud tadi dipadamkan oleh suara ini, ditambah kekuatan di tubuhnya yang masuk ke hutan ini benar-benar tidak berfungsi, dan klan Xiao di tubuhnya benar-benar mati. Dipadamkan kegelisahan garis keturunan, di tubuh Xiao Yan, banyak pertanyaan mengganggunya, tetapi sekarang situasinya, jelas hanya dapat mengambil langkah demi langkah, lagi pula, inilah Kaisar Iblis yang membimbingnya untuk datang. Orang ini seharusnya tidak menyakitinya. Kemarilah. Sebuah suara ringan terdengar perlahan di Zaidu, dan suara itu berputar dan berputar, menyembur keluar dari kedalaman hutan ini. Begitu suara itu keluar, semuanya menjadi sunyi, energi iblis di seluruh hutan menjadi sunyi, dan nafas kehidupan yang subur yang tak terhitung jumlahnya tersapu, memberi nutrisi pada tubuh Xiao Yan, membuat Xiao Yan merasa seperti angin musim semi, sangat hangat. Ayo pergi dan lihat. Setelah berpikir sejenak, tidak ada hasil, Xiao Yan hanya bisa bergerak perlahan. Weng om. Berjalan di sepanjang jalan hutan yang dikelilingi oleh bunga, tanaman, dan pohon yang tak terhitung jumlahnya, Xiao Yan bisa merasakan aura kuno yang tak terhitung jumlahnya di kedua sisi. Selain aura iblis, ada juga banyak aura tirani. Napasnya, di antara napas itu, sebenarnya ada lebih sedikit permusuhan dan fluktuasi yang lebih lembut dan akrab, yang luar biasa ramah. Tabrakan. Dengan suara air yang tenang muncul, dan jalur hutan juga berakhir. Sepintas, di danau biasa ini, permukaan airnya jernih, tetapi air danau memancarkan aroma dan keharuman khusus mencurigakan. Aneh, dari mana suara itu berasal?
Xiao Yan berdiri kosong di tepi danau tanpa melangkah ke dalamnya dengan gegabah, dan mengalihkan pandangannya. Mata Xiao Yan hanya menatap danau misterius di depannya, dan tiba-tiba dia melihat sebidang tanah yang hanya berukuran sekitar 100 meter di tengah danau. Dan sebidang tanah itu dengan anehnya mengambang di permukaan danau, dan bahkan sebuah prasasti setinggi beberapa puluh kaki berdiri di dalamnya, dan pada saat ini, sinar keemasan cahaya menari-nari seperti daun di sebidang tanah ini. Weng berdengung. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan, darah klan Xiao berjatuhan dengan keras, seolah-olah ada orang-orang klan Xiao mereka di sekitar. Fen Jue di dalam tubuh tidak tahu kekuatan apa yang menariknya, dan ternyata keluar untuk berlari cepat. Hal yang paling aneh adalah bahwa api jiwa batu ember dan api abadi menyatu dengan api 4 warna di tubuh Xiao Yan, keduanya menyebar keluar dari tubuh Xiao Yan secara tak terkendali, dan segera menggantung dengan gemetar di depan dada Xiao Yan, semangat juang dicurahkan. Dan sumber dari semua ini tampaknya hanyalah tanah misterius di tengah danau. Kemarilah. Tepat ketika Xiao Yan sangat bingung, seberkas cahaya keemasan muncul dengan mudah dari tanah danau, dan segera datang ke sini dengan tubuh Xiao Yan. Bagaimana situasinya? Tepat ketika dia datang ke tanah di tengah danau dengan bantuan kekuatan misterius ini, Xiao Yan menemukan bahwa ada hal lain selain tablet batu yang berdiri sejak zaman kuno. Dan prasasti ini tidak istimewa, sama saja dengan prasasti lainnya, tetapi itu membuat Xiao Yan merasa bahwa prasasti itu memiliki misteri lain. Xiao Yan, keturunan yang lebih muda dari klan Xiao, memberi hormat kepada seniornya. Setelah melihat sekilas, dia tidak menemukan apa-apa. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan hormat kepada tablet batu di depannya. Petik 2 petik 2. Namun, setelah waktu yang lama, tidak ada suara yang menanggapi Xiao Yan, dan bahkan suara asli yang memandu Xiao Yan menghilang. Weng berdengung. Pada saat ini, api jiwa batu kuning dan api abadi di seluruh tubuh Xiao Yan meledak dengan aura khusyuk, dan segera menatap bagian belakang tablet batu. Xiao Yan mengikuti dan melihat bahwa tidak ada yang unik tentang itu. Tepat ketika dia akan menoleh, dua kelompok api meledak, dan sepertinya ada sesuatu di balik tablet batu itu. Setelah diserang oleh kelompok kedua, pada saat ini, di belakang tablet batu yang tampaknya tidak berbahaya ini, seberkas cahaya keemasan menjulang. Keluar, Xiao Yan hanya melirik, dan tiba-tiba keringat dingin keluar tanpa sadar, dan mendengus dingin. Puff! Teriakan Xiao Yan baru saja jatuh, dan sinar cahaya keemasan di belakang tablet batu perlahan jatuh, dan segera terbang ke arah Xiao Yan. Tidak bagus. Melihat ini, Xiao Yan mengutuk dalam hatinya, tetapi dia tidak peduli tentang hal-hal lain saat ini. Lagi pula, ketika dia memasuki hutan misterius ini, kekuatannya sepertinya tersegel, dan dia tidak bisa mengambil inisiatif untuk menggunakannya. Sasa, kelompok cahaya keemasan itu tiba-tiba berhenti ketika sudah dekat dengan Xiao Yan, dan tepat di bawah tatapan tertegun Xiao Yan, cahaya keemasan itu perlahan menghilang, memperlihatkan penampilan aslinya. Ini adalah peta. Tepatnya, itu adalah peta yang tidak lengkap. Di peta, karakter kuno dan kompleks yang tak terhitung jumlahnya direkam, yang belum pernah didengar Xiao Yan sebelumnya. Menambahkan beberapa pemandangan lain, Xiao Yan mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Apa-apaan ini? Mungkinkah ini yang ditinggalkan oleh senior kita dari klan Xiao? Xiao Yan tidak terburu-buru untuk menangkap peta ini, tetapi melihatnya dengan cermat. Ini adalah gambar sisa yang menguning, saya khawatir itu sudah cukup tua, dan selain beberapa kata yang rumit, ada 3 angka. Ketiga sosok itu berdiri di sebelah kiri, dengan tangan terangkat tinggi dan sudut mulut sedikit terbuka, seolah-olah mereka sedang melantunkan mantra kuno. Di sisi lain, Anda juga dapat samar-samar melihat 3 pasang lengan terangkat seperti mereka, seolah-olah mereka melakukan semacam pengorbanan kuno, tetapi peta di sebelah kanan terlihat seperti hilang dan dimutilasi. Gambar sisa ini harus dibagi menjadi bagian kiri dan kanan, dan yang di depan Xiao Yan adalah bagian kiri. Setelah melihatnya, saya menemukan bahwa di mana bagian tengah peta dibagi, sebuah benda bundar seperti matahari yang terik tergantung di atasnya, dan keseluruhannya berada di titik tertinggi yang diseret oleh tangan semua orang. Puff! Xiao Yan masih ingin menunggu dan melihat, tetapi ranah jiwa di tubuhnya berjatuhan dengan keras. Jelas, wajah sebenarnya dari benda ini telah melampaui batas yang bisa dirasakan Xiao Yan sekarang. Jika dia terus menjelajah dengan gegabah, saya takut. Ups! Tepat ketika Xiao Yan menyerah dalam keraguan,
api jiwa Ember Yan tidak berada di bawah kendali Xiao Yan. Jangan, Xiao Yan meraung, tetapi mendapati bahwa dia tidak bisa mengendalikan api jiwa Ember Flame sama sekali. Weng Ham, dengan suara Sansekerta kuno perlahan muncul, dan dengan aksi Ember Flame Soul Fire, panas terik di luar langit dan bumi menyapu 3 sosok di peta ini. Tapi matahari terik yang menggantung tinggi jatuh sedikit demi sedikit. Rubah api emas ditambahkan dengan pola kuno emas, seperti rumah dewa nyata yang turun. Kekuatan menindas semacam itu membuat Xiao Yan tidak bisa tidak menyembah. Api emas, 6 angka sama dengan 6. Mungkinkah ini api reinkarnasi dari Dao Surgawi peringkat ketiga dalam daftar api suci? Bagaimana mungkin, melihat rubah api emas yang tiba-tiba muncul di atas peta kuno yang menguning, seluruh tubuh Xiao Yan melunak, dan dia langsung ditekan oleh aura menakutkan yang melampaui langit dan bumi ini. Tapi melihat sisa-sisa ini dengan ekspresi kompleks dan mata yang mengejutkan, itu menyebabkan gelombang mengerikan di hatiku. Bagaimana mungkin, Xiao Yan menatap rubah api emas di depannya dengan sikap tertegun. Pada saat ini, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya menyerah dengan tenang, dan dia tidak bisa membangkitkan aura pemberontakan dan perlawanan, sama sekali. Belum lagi tempat ketiga di peringkat api suci, bahkan jika itu adalah 10 besar di peringkat api suci, paksaan dan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing api suci jelas bukan sesuatu yang bisa ditolak oleh Xiao Yan. Haha, pria kecil, kamu memiliki indera penciuman dan kekuatan yang cukup bagus. Sama seperti hati Xiao Yan yang terkejut dan perlahan menjadi tenang, ketika dia hendak menemukan cara untuk menyelesaikan situasi di sini, busur emas dari api perlahan bergetar, dan dalam sekejap dia berubah menjadi pria tua berambut putih dan muncul di depan Xiao Yan. Kulit lelaki tua berambut putih itu lembut, rambut putihnya menutupi sebagian besar tubuhnya, dan lelaki tua yang tersenyum Xiao Yan, bahkan jika itu adalah tubuh energi, memberi Xiao Yan paksaan dan keintiman yang tidak bisa dilawan. Keturunan klan Xiao, junior Xiao Yan, bertemu dengan para senior. Melihat penampilan lelaki tua ini, Xiao Yan langsung menghormatinya. Mampu masuk ke sini, itu harus dengan bantuan Kaisar Iblis, tetapi ini juga berarti bahwa Anda memiliki darah keluarga Xiao kami. Jika tidak, bahkan jika Anda sekuat Kaisar Iblis, Anda tidak akan bisa untuk melewati penghalang itu. Tanpa ragu-ragu, dia menatap Xiao Yan dengan hati-hati, dan berkata dengan suara yang dalam. Setelah melihatnya, lelaki tua itu terus menganggukkan kepalanya, seolah dia sangat puas dengan Xiao Yan, apakah itu miliknya, kekuatan atau kekuatan jiwa. Kaisar Iblis telah dihancurkan, dan sekarang dunia iblis bersatu kembali. Generasi muda mematuhi Kaisar Iblis dan datang untuk mengambil apa yang telah kita tinggalkan dari keluarga Xiao. Xiao Yan menatap lelaki tua di depannya, suaranya sangat rendah hati dan mengandung jejak itu berapi-api. Apa sebenarnya yang akan ditinggalkan oleh klan Xiao senior ini? Selain itu, dilihat dari identitas dan kekuatan orang ini, status orang ini di klan Xiao jelas tidak rendah, dan hati Xiao Yan menjadi sangat panas untuk sementara waktu. Batuk-batuk, jangan menatapku seperti itu. Tampaknya menyadari tatapan berapi-api Xiao Yan, lelaki tua itu bergumam perlahan, lalu batuk beberapa kata, dan berbalik ke Xiao Yan dengan jahat. Kamu tidak harus memiliki harapan yang begitu tinggi. Ketika kamu berpisah dengan Kaisar Iblis, kamu tidak meninggalkan banyak hal ketika kamu pergi, dan hal di depanmu adalah apa yang aku tinggalkan. Setelah Sunsi, lelaki tua itu menyipitkan matanya dan melihat gambar kuno kekuningan itu memiliki suara yang luar biasa dalam dan aneh. Ini adalah api reinkarnasi peringkat ketiga dari peringkat api suci, tapi mengapa ada jejak ketidaklengkapan? Xiao Yan juga berkata dengan tertekan. Itu benar, benda ini adalah api reinkarnasi dari Dao Surgawi, yang ketiga di peringkat api suci. Meskipun itu hanya normal, jangan meremehkannya. Kamu benar-benar akan mengetahui misteri di dalamnya di masa depan, tetapi ingat bahwa kekuatannya kurang dari bintang 8 yang bertarung abadi, dan kamu tidak boleh menyentuhnya. Bagaimanapun, benda ini sangat berharga oleh bajingan tua Liu Dao. Orang tua ada ketakutan yang mendalam dalam suaranya. 8 bintang melawan dewa, api suci ketiga, 6 cara. Xiao Yan mengangguk ringan, secara alami menyadari pentingnya masalah ini, tapi dia masih agak kecewa. Bagaimanapun, perjalanan ke dunia iblis ini telah mencapai sangat sedikit, dan keuntungan terbesar mungkin adalah Kaisar Iblis dan Raja dari semua binatang, yang telah meletakkan dasar yang kuat untuk kekuatan masa depannya. Adapun kekuatan pribadinya,
akan sedikit hambar untuk meningkatkan pribadinya, kekuatan. Namun, setidaknya ki pertempuran yang kacau di tubuh Xiao Yan telah dinetralisir, dan itu juga dinaikkan ke tingkat tengah dari 7 bintang pertarungan dewa. Oke, bocah kecil, api suci ini agak istimewa, waktunya tepat di masa depan, kamu harus mendapatkannya, dan keadaanku saat ini cukup aneh, jadi aku tidak bisa meninggalkanmu terlalu banyak bantuan, jika tidak begitu orang-orang itu cari tahu, aku khawatir keluarga Xiao kita sinar harapan terakhir akan benar-benar padam. Kamu simpan sisa ini. Selain itu, ada kesempatan untuk pergi ke dunia bawah, yang juga merupakan benteng utama keluarga Xiao kami. Semua misteri akan terpecahkan di dunia bawah, kata lelaki tua itu. Junior menerima perintah, tapi apa yang disebut wali keluarga Xiao? Xiao Yan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan, wali, malu untuk mengatakan, selama Perang Dunia Pertama, meskipun kami mengusir klan jahat asing, kekuatan teratas yang dipimpin oleh klan Xiao kami menghabiskan terlalu banyak kekuatan, dan akhirnya klan Xiao kami dirugikan oleh pengkhianat, dari dakian ras pertama di dunia menghilang diam-diam, dan pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain membuat mereka sedih. Mereka menjaga hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan seluruh dunia dakian. Keluarga Xiao kami sangat kejam pada saat terakhir. Faktanya, semua ini dipaksakan. Jika mereka tidak kejam pada saat itu, para penjaga akan dipenjarakan, dan ditekan bersama kami. Langit dan bumi akan jatuh ke dalam kepanikan yang nyata. Anda melakukan perjalanan ini, pastikan untuk menebus kesalahan atas nama saya, klan Xiao kami yang meminta maaf untuk mereka. Suara diri yang sedikit meminta maaf kesalahan muncul dari mulut lelaki tua itu. Junior mengerti. Xiao Yan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Oke, ayo beri kamu satu hadiah terakhir. Panggil api abadi dan api abadi di tubuh Anda. Di sini, Anda akan menyadari keabadian dan mencapai keadaan abadi seperti Kaisar Iblis. Pada saat terakhir, suara lelaki tua itu penuh dengan paksaan tanpa akhir. Ya, Leng berdengung. Xiao Yan mengangguk ringan, api abadi dan Yan abadi meninggalkan tubuh pada saat yang sama, dan segera merangkak turun dengan tenang. Dua lelaki kecil, kita bertemu lagi. Kelompok kedua Saint Flame baru saja muncul, lelaki tua itu tertawa, sepertinya keduanya sudah lama bertemu. Pergi. Dengan lambaian tangannya, kelompok api suci kedua perlahan meraung ke tablet batu biasa-biasa saja di bawah kendali lelaki tua itu. Boom! Getaran hebat muncul di bagian langit dan bumi ini. Segera, energi iblis setinggi langit dan nafas kehidupan yang tebal perlahan muncul dari tablet batu. Pada saat itu, pola api kuno terukir di tablet batu. Selain itu, dengan beberapa karakter rumit dari dunia iblis, prasasti itu bergerak seperti benda suci kuno, yang sangat misterius. Selanjutnya, terserah Anda apakah Anda bisa merasakan keabadian atau keabadian. Misi klon energi ini dapat dianggap selesai. Pusat dunia manusia dan banyak orang yang telah melakukan hal-hal buruk, cepat atau lambat, klan Xiao kita akan mengambil kembali kejayaan kita sebelumnya dan membiarkan kalian semua merangkak di bawah ketakutan, tunggu saja. Petik 2, Yuyin meringkuk, sosok lelaki tua itu perlahan berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya segera menghiasi gambar yang tersisa, dan diam-diam dituangkan ke dalam cincin api Kaisar Xiao Yan setelah beristirahat. Adapun Xiao Yan, dia sudah menutup matanya saat ini dan sepertinya telah memasuki area khusus ketika matanya baru saja tertuju pada tablet batu. Tempat apa? Xiao Yan bergumam perlahan, tetapi hanya gemat tak berujung yang menanggapinya. Abadi, abadi, abadi. Satu nafas tersisa, dua nyala api memurnikan hati, tidak bisa dipatahkan. Suara-suara kuno itu dengan keras memengaruhi hati dan jiwa Xiao Yan, dan Xiao Yan terkejut, seolah-olah dia merasakan sesuatu, dan duduk langsung di kehampaan, berlama-lama di tubuh Xiao Yan dan di tablet batu, menggeliat bola-balik, dan di antara mereka, dia benar-benar membawa kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan. Berdiri seperti raksasa kuno, nafas seperti itu tidak terkalahkan dan tidak bisa dihancurkan. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi tubuh Xiao Yan dan bahkan tubuhnya memang menjadi aneh karena hal ini. Ini adalah kekuatan keabadian dan keabadian, misterius dan tak tertandingi. Waktu berlalu, Xiao Yan masih diam-diam di Gua Iblis, perlahan memahami keabadian dan keabadian. Seiring berjalannya waktu, pemahaman Xiao Yan tentang keabadian dan keabadian menjadi lebih dan lebih dapat dipahami. Saat ini tidak seperti dulu. Seperti untuk dunia iblis,
di bawah pengelolaan Raja Iblis masing-masing. Mereka memulihkan vitalitas mereka yang tepat secara teratur untuk mempersiapkan perang yang sebenarnya di masa depan. Dan dengan pergerakan besar di alam iblis, dua penjara penindas iblis runtuh pada saat yang sama, dan seluruh dunia seribu besar tanpa sadar menjadi waspada. Berita bahwa dua kaisar iblis, dua raja putih dan satu raja merah telah jatuh ke tangan kaisar iblis di dua kota dan kaisar iblis, juga menyebar sepenuhnya, masa lalu juga sedang menyebar. Di dunia hantu, tuan rumah, kaisar iblis dari dunia iblis telah muncul kembali. Di masa lalu, penguasa Jiwali pernah berpartisipasi dalam rencana penyegelan tiga alam. Saya khawatir kaisar iblis akan menyerang kita di alam Jiwali. Haruskah kita bersiap lebih awal? Lagi pula, kekuatan alam iblis yang dikendalikan oleh kaisar iblis jelas tidak. Kita sekarang sebanding dengan Li Hunyu. Aula yang sunyi bergetar perlahan di kehampaan, dan bayangan gelap perlahan muncul. Orang ini jelas orang kepercayaan duo Qifei yang dipromosikan kemudian, dia terlihat tampan, dan energi hantu di sekitarnya sangat menakutkan, dan kekuatannya telah mencapai peringkat 8 bintang. Pada saat ini, di aula yang sunyi, sesosok anggun duduk dengan tenang di atas tahta, matanya yang indah perlahan menutup, seolah-olah dia menutup matanya dan beristirahat dengan tenang. Tahta itu cukup indah, tetapi mengandung petir abu-abu yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan semacam itu ternyata adalah rasa reinkarnasi. Dalam waktu singkat, guru akan bangun sepenuhnya, dan kemudian kita akan memiliki kualifikasi yang cukup untuk menyentuh benda-benda itu. Adapun dunia iblis, menurut informasi yang saya peroleh, kekasih kaisar iblis ditangkap, dan karena dia baru saja memecahkan segel, kekuatannya sangat lemah, jadi dia secara alami tidak akan melakukan apapun pada kita untuk sementara waktu. Qianying di atas tahta menggigit giginya dan berkata dengan sungguh-sungguh, jelas bahkan jika sekarang, dengan kekuatannya sendiri, ketika berhadapan dengan kaisar iblis, dia juga cukup patah hati. Bagaimanapun, kekuatan Raja Petir belum sepenuhnya bereinkarnasi, jika tidak setelah benar-benar bereinkarnasi, dengan Du Qifei dan Lei Lord keduanya, bahkan jika mereka adalah kaisar iblis, saya khawatir hanya bisa menghindari tepi untuk sementara. Tapi, Wang, aku hanya khawatir. Pada saat ini, penjaga bayangan tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dan perlahan menggelengkan kepalanya. Bagaimana keadaan Tuan Jiwali sekarang? Setelah berpikir sejenak, Du Qifei mau tidak mau bertanya. Kekuatan yang hilang, tidak akan ada jejak pemberontakan, dan tinggal di daerah itu jauh lebih tenang selama bertahun-tahun, kata penjaga bayangan itu. Akan ada tempat yang bagus untuknya. Du Qifei juga mengangguk. Ngomong-ngomong, Wang, ada satu hal yang bawahanku tidak tahu apakah harus mengatakannya atau tidak. Setelah ragu-ragu sejenak, penjaga bayangan berkata, ayo bicara. Duo Qifei melambaikan tangannya dengan cukup elegan, dan busur petir di tubuhnya melonjak, menguraikan lekukan anggunnya. Istana Jiwa telah melakukan kontak dekat dengan kerajaan 10.000 hantu baru-baru ini, dan dengan jatuhnya dua kota dan penjara, ruang lingkup kegiatan ras jahat ekstrateritorial menjadi semakin jelas. Tidak akan lama sebelum retakan di pesawat akan benar-benar hancur. Penjaga bayangan khawatir, ketika dia menyebutkan retakan di pesawat, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Berikan padaku. Juga, kirim cukup banyak orang untuk mengawasi wilayah api tanpa akhir. Du Qifei menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jelas, kekuatan reinkarnasinya sekarang harus menghadapi hal-hal ini, dan dia tidak dapat melarikan diri. Wang, anak itu, bagaimana Hede dan Heneng? Mendengar kata-kata Qianying di atas tahta, penjaga bayangan menjadi gelisah, tersipu dan jantungnya berdetak lebih cepat, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Jika dia mati, Tuan tidak akan bisa pulih. Ayo pergi. Pada saat ini, di belakang Du Qifei, satu demi satu guntur abu-abu yang sangat terang memenuhi udara. Dengan suara terakhir, penjaga bayangan diusir. Itu hanya kalimat terakhir. Dikatakan, itu masih bohong untuk penjaga bayangan, maka itu masih belum diketahui. Pemakan jiwa alam hantu. Tuan, wilayah api tak berujung telah diurus oleh banyak bawahan kami. Begitu ada perubahan, kami akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Pada saat ini, di hutan yang agak sepi di bawah wilayah pemakan jiwa, Bai Ze melintas, dengan hormat, mengatakan ya. Dia berkata dengan lembut kepada pemakan jiwa di paviliun kecil di hutan. Tidak apa-apa, tapi sayang sekali Nier, gadis ini telah mengerutkan kening sejak dia kembali. Belum lama ini, dia diminta untuk menyelesaikan hubungan karmanya.
Semoga dia beruntung. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan Kaisar Iblis? Setelah nafas, penguasa pemakan jiwa berdiri, dan aura menakutkan yang memandang rendah dunia memenuhi udara. Ini benar-benar berbeda dari pemakan jiwa yang baru saja melangkah ke reinkarnasi. Jelas, ada 3 tentara jahat di alam hantu sekarang, dan kekuatannya tidak lagi diketahui. Berapa banyak reinkarnasi yang telah dia masuki? Istana Jiwa, kedua orang berdosa tampaknya melakukan yang terbaik untuk membantu alien memecahkan retakan di pesawat, dan karena alien telah kehilangan 3 jenderal kali ini, saya khawatir mereka memiliki tindakan lain, kata Bai Se dengan hormat. Tambahkan lebih banyak orang, dan kirim orang lain untuk menghubungi Kaisar Iblis. Selanjutnya, kita akan mengumpulkan beberapa kekuatan, dan kita juga akan memiliki kekuatan untuk mengeksplorasi rahasia hilangnya klan Xiao. Petik 2. Petik 2. Suara yang tersisa meringkuk, dan ketenangan dipulihkan di sini. Di dunia iblis, di atas lautan iblis jahat tertentu, begitu sosok kurus berdiri di sini, hanya saja fluktuasi di tubuhnya sangat jahat, dan itu adalah rasa reinkarnasi. Bajingan ini, Kaisar Iblis benar-benar memecahkan segelnya. Dan 2 kota dan penjara di dunia iblis hancur karenanya. Tuhan tidak menungguku, sialan. Raungan yang sangat marah muncul, mengguncang lautan sihir. Dia awalnya penguasa alam dari salah satu dari 5 alam di bawah alam iblis. Ketika Kaisar Iblis menyerang alam Dakian, hanya wilayah mereka yang paling menderita kerugian. Kemudian, dia mengambil inisiatif untuk bergabung dengan penguasa alam hantu Lis Hun dan Buddha alam Wuxiang Ma Zen Master, dengan kekuatan yang luar biasa. Saya akan membunuh Kaisar Iblis, hanya karena Kaisar Iblis memiliki formula sihir yang tak terpadamkan, jadi dia hanya bisa menyegelnya dengan gegabah. Tidak, masalah ini harus didiskusikan dengan Master Zen Wuxiang Mo sesegera mungkin. Bagaimanapun, 2 kekuatan kitalah yang menyebabkan kerugian paling serius pada Kaisar Iblis di awal. Selain penggantian Li Hunyu dinasti, tidak mungkin untuk berdiri bersama kami. Online. Setelah dia selesai berbicara, orang ini tanpa henti, langsung menggunakan penutup beberapa senjata monster, dan berjalan menuju alam Buddha. Di dunia Buddhis, ada kuil yang sangat bersih di suatu tempat. Cahaya Buddha emas keseluruhan muncul di kuil, dan evolusi suara Zen yang tak terhitung jumlahnya menyapu kotoran di hati orang, membuat mata orang bersinar. Awan jahat telah muncul, dan perang sudah dekat. Saya khawatir dunia yang makmur ini tidak akan makmur untuk waktu yang lama. Biksu Malang telah melakukan banyak kesalahan di masa lalu. Jika Anda ingin membayar untuk hidup Anda, biarkan Biksu Malang itu datang. Amitabha, dosa adalah dosa. Selain itu, dunia neraka, dunia peri, dunia manusia, dan bahkan dunia bawah sangat sunyi, dan di bawah tikungan dan belokan yang tenang ini, beberapa konspirasi yang tidak diketahui perlahan-lahan muncul. Realisasi keabadian dan keabadian Xiao Yan jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam, dan ketika dia merasakannya, giok jiwa yang telah dilupakan selama beberapa tahun di tubuhnya jelas memiliki pemukulan yang sangat aneh. Ini adalah giok jiwa yang awalnya digunakan untuk merekam pembukaan Gua Kaisar kuno di benua Doki. Karena 5 kaisar menerobos langit, mereka masing-masing meninggalkan jejak kekuatan jiwa di atasnya, sehingga mereka bisa merasakannya. Pada saat ini, jejak kekuatan jiwa di atas batu giok jiwa melompat dengan keras, dan itu jelas merupakan sosok bernama Suner. Pada saat yang sama, ketika Sol Jade gelisah, ada hal-hal buruk yang terjadi di benua Douyun. Benua Douyun sangat luas, dan saat ini, area inti dipenuhi dengan 7 ras utama, dan berada di wilayah leluhur. Karena orang dahulu berada di garis depan dari 7 ras kuno, mereka sekarang menempati nadi spiritual yang penuh energi di area inti benua Douyun. Puncak gunung perlahan terjalin, dan seluruh nadi spiritual membentuk pola kuno yang agak misterius. Pada saat ini, perlindungan dan isolasi lorong kosong di alam ini adalah satu-satunya pintu masuk ke kekosongan klan kuno. Mengapa kamu di sini lagi? Pada saat ini, beberapa penjaga kuno yang agak malas menjulang di sini, menjaga wilayah besar para leluhur di belakang. Ketika dia melihat seorang pria dan sosok tua berkumpul, kepalanya penuh dengan garis-garis hitam. Awalnya, perintah kematian telah dikeluarkan dari atas, tetapi sekarang klan kuno tidak menerima semua pengunjung selama periode khusus, tetapi keduanya memiliki status terpisah dan status menonjol, dan dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah bolak-balik ratusan kali, dan beberapa orang dianggap akrab.
Adapun tujuan kedatangan keduanya, apakah hanya Gusuner yang datang dari alam bawah? Hanya saja Gusuner sudah lama berada di area terlarang klan kuno. Meskipun area terlarang klan kuno memiliki warisan api suci, itu sudah sengit sejak zaman kuno. Sekarang tidak jelas apakah orang ini hidup atau mati. Selain itu, meskipun klan kuno di atas benua Douyun juga telah bangkit dari benua Doudi, temperamen tinggi dan rendah mereka yang lama membuat mereka sombong, dan mereka jelas tidak menyukai orang-orang dari alam bawah dari klan yang sama. Jika bukan karena penampilan luar biasa Gusuner, ditambah dengan bakat uniknya dan perlindungan seorang pria besar di klan, saya khawatir dia akan dikeluarkan sejak lama, tetapi meskipun demikian, banyak orang klan di klan, tetap tidak mau bertemu dengannya. Hei, dua, ini sedikit salam. Saat berbicara, pria yang tampaknya kurus dan mengesankan itu menggeliatkan telapak tangannya, dan dua pil obat yang agak halus terbang ke arah mereka. Orang ini sebenarnya adalah putra tahta suci, Liu Hao, yang sedang membuntuti Xiao Suner saat itu. Eliksir peringkat abadi kelas 6. Pada saat ini, mereka berdua juga tersenyum, dan buru-buru menjadi antusias. Saya tidak tahu apakah Nona Suner keluar dari bea cukai. Pada saat ini, Liu Hao perlahan mengangkat kepalanya, matanya menembus penghalang penjaga klan kuno, melihat bagian terdalamnya, dan bertanya dengan lembut. Hei, Tuanku, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Meskipun Gusuner berbakat, dia sudah terlalu lama berada di area terlarang klan kuno. Kami memiliki peluang besar di area terlarang klan kuno, tetapi sejak zaman kuno, tidak ada klan telah mampu memata-matai itu. Bahkan ada desas-desus bahwa dia telah meninggal di daerah terlarang dan berubah menjadi tulang. Orang dewasa harus mencari pemilik lain. Kedua penjaga itu cukup kooperatif. Jika itu masalahnya, maka jangan repot-repot, aku akan mengunjunginya sendiri di lain hari. Setelah Liu Hao selesai berbicara, dia pergi dengan anggun. Apakah Gusuner ini benar-benar luar biasa? Baru saja berjalan agak jauh, mata lelaki tua di belakangnya, ditutupi oleh rambut abu-abu, mengeluarkan napas yang tak terduga, dan bergumam. Kekuatan orang ini tidak terduga, setidaknya pada tingkat pertempuran abadi bintang 8. Ye tua, aku harus mendapatkan gadis ini, apakah itu hatinya atau rakyatnya? Suara Liu Hao menjadi jahat saat dia berbicara, dan beberapa pikiran buruk juga muncul. Bajingan kecil, jangan beritahu aku siapa yang menajiskannya, atau aku pasti ingin kamu hidup daripada mati. Mengenai jiwa, aku hanya perlu melakukan pencucian jiwa, dan aku akan baik-baik saja dengan amnestik. Ada wanita seperti itu di dunia, dan aku harus mendapatkan orang dan hatinya. Suara jahat itu perlahan turun, tetapi kegilaan yang hampir mesum inilah yang menghancurkan hidupnya setelah waktu yang lama. Bahkan jika dia adalah putra terang tahta suci, dia tidak dapat melindunginya. Di daerah terlarang di antara orang dahulu, ini adalah tempat peristirahatan dari generasi yang tak terhitung jumlahnya dari leluhur yang kuat, dan juga merupakan tempat di mana api suci warisan leluhur yang tak terkalahkan berada. Ini adalah tanah yang sangat kaya. Di seluruh tanah terlarang, napas suci dan mulia yang tak terhitung jumlahnya tersapu, dan pada saat ini, sosok elegan muncul di dalamnya. Melihat sekeliling, apa yang disebut tempat suci kuno ini adalah pegunungan yang megah. Pegunungan berkisar dari tinggi ke rendah, dan jalannya terjal. Bahkan ada peti mati yang tak terhitung jumlahnya dengan warna berbeda di pegunungan sekitarnya. Peti mati penuh dengan tulang putih, napas semacam itu, kekuatan semacam itu, jantung berdebar-debar. Pada saat ini, sosok elegan membuka matanya sedikit, dan di samping tubuhnya yang halus, kabut emas menutupi pinggangnya yang ramping, dan 3000 sutra biru juga menjulang di bawah kabut emas. Di sana, ini akhirnya. Tunggu aku, kakak Xiaoyan. Qian Ying tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya yang indah menatap puncak pegunungan, dan suara manis dan ringan bergema di tanah suci gunung yang sunyi dan sunyi ini. Pada saat ini, dia sangat dekat dengan puncak pegunungan, dan di puncak pegunungan, matahari keemasan yang terbungkus api yang mengamuk menggantung tinggi. Kekuatan dan aura yang terpancar dari tubuh Golden Sun ternyata sama persis dengan api aneh yang ada di tubuhnya. Leng berdengung. Dengan setiap langkah, seolah-olah dia membawa ratusan ribu pound, dan jejak keringat menetes dari dahinya yang putih perlahan. Tetapi meskipun demikian, gadis ini dia tidak mengeluh tentang apapun, dia menggigitnya, gigi peraknya dan berjalan menuju puncak gunung selangkah demi selangkah.
Waktu seperti ini, saya tidak tahu berapa lama, tetapi dengan setiap langkah yang dia ambil, kekuatannya, bahkan api aneh di tubuhnya, telah banyak menguat. Dengan kemenangan di depan, Suner jelas tidak akan menyerah dengan mudah. Hei! Dengan suara, peti mati yang dilintasi oleh Suner di bagian bawah pegunungan tiba-tiba berubah menjadi keras, dan tulang-tulang itu memancarkan sentuhan kekuatan yang mengejutkan, meledak ke arah Suner. Itulah kekuatan darah para leluhur. Terima kasih, senior. Melihat pemandangan ini, wajah pucat Suner perlahan berubah menjadi kemerahan, dan segera berhenti bergerak, berbalik dan membungkuk dengan sungguh-sungguh ke peti mati yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Kekuatan itu terus-menerus memelihara dan meningkatkan kekuatan dan garis keturunannya, yang membuatnya merasa sangat tersentuh. Boom! Pada saat itu, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mengepung Suner, membuat aura api aneh di tubuhnya mencapai batas, dan sedikit perubahan terjadi, menyebabkan api aneh perlahan mengalami banyak perubahan. Dan tampaknya telah memperhatikan mutasi Suner dan peti mati yang tak terhitung jumlahnya di atas pegunungan, matahari keemasan yang terbungkus dalam api yang mengamuk di puncak pegunungan juga perlahan-lahan menyaksikan bayangan ini, dan kekuatan suci yang tidak diragukan lagi tersapu. Kekuatan semacam itu, adalah fluktuasi api suci, dan dari fluktuasi ini saja, itu pasti 10 api suci teratas. Ini hanya menunggu Suner untuk sepenuhnya menaklukkan api suci ini. Saya khawatir itu masih akan memakan banyak waktu. Tapi pada saat itu, kekuatan dan status gadis ini mungkin akan memiliki hak mutlak untuk berbicara di antara mereka. Orang tua dalam sekejap, waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, lebih dari setengah tahun telah berlalu. Selama setengah tahun, Xiao Yan berada dalam kondisi yang sangat istimewa. Dengan bantuan api abadi dan api abadi, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tempat kelahiran keabadian dan keabadian berasal dari tablet batu di depannya. Namun, tidak peduli berapa banyak Xiao Yan memeras otaknya, dia tidak bisa memata-matai itu. Namun, seiring berjalannya waktu, persepsi Xiao Yan tentang keabadian menjadi semakin menyeluruh. Ini adalah proses dari perubahan kualitatif ke perubahan kuantitatif. Pada awalnya, persepsi Xiao Yan tentang keabadian dan keabadian tetap pada tingkat keabadian dengan mengandalkan teks iblis misterius di tablet batu, tetapi tidak lama sebelum Xiao Yan menyadari bahwa dia adalah penggemar otoritas. Yang disebut keabadian adalah mencapai tingkat yang mengejutkan dengan kekuatan yang sangat halus, yang merupakan kontrol kekuatan yang tepat, dan kemudian baru saja menyerap kekuatan keabadian dan keabadian yang sebenarnya dari tablet batu. Di kedalaman Gua Yaoyuan, di sebuah danau hutan kuno, seorang pria berbaju hitam perlahan membuka matanya dan menghembuskan napas ringan. Pada saat ini, ada gelombang yang tak terlukiskan di sekitar tubuhnya. Cahaya aura, ini aura memiliki kilau kuning pucat, yang sangat langka, tetapi sangat sakral. Akhirnya, aku sepenuhnya mengerti keabadian dan keabadian. Setelah beberapa saat, pria berbaju hitam itu berkata dengan senyum yang tak terhentikan di sudut mulutnya. Kekuatan keabadian dan keabadian sangat misterius, tetapi sekarang Xiao Yan telah sepenuhnya memahaminya. Meskipun dia baru saja menguasainya, dia belum mencapai tingkat Kaisar Iblis. Bukannya langsung dimusnahkan oleh musuh, dengan kekuatannya, kekuatan abadi, Xiao Yan Fang adalah tubuh abadi sejati, dan jenis keberanian yang bisa dikatakan sangat menakutkan. Saya khawatir salah satu keuntungan terbesar dari perjalanan ke dunia iblis ini adalah keabadian ini. Dengan itu, Xiao Yan dapat mempertahankan tubuhnya yang tidak dapat dihancurkan bahkan sebagai malaikat bersayap 4 dari tahta suci, tetapi dia mungkin tidak berdaya untuk menekan tubuhnya, segel. Namun, keabadian dan keabadian juga merupakan ketergantungan yang sangat menakutkan, bagaimanapun, adalah mungkin untuk menghancurkan pembangkit tenaga listrik dengan keabadian dan keabadian. Perjalanan ke dunia iblis ini benar-benar penuh liku-liku. Saat berikutnya, Xiao Yan perlahan meregangkan pinggangnya dan berkata dengan agak malas. Sekarang kekuatan di tubuhnya kompleks, dan itu tidak cukup untuk keterampilan bertarung, tampaknya dia harus memanfaatkan waktu untuk memperbaiki dirinya sendiri, karena Xiao Yan samar-samar merasa bahwa kekuatan klan jahat asing tampaknya menekan selangkah demi selangkah, meninggalkannya untuk dirinya sendiri. Waktu hampir habis. Langkah selanjutnya adalah menetralisir dan mengumpulkan banyak kekuatan di tubuhku. Di antara mereka, 4 atribut api, kayu, guntur dan air, kekuatan iblis, kekuatan spiritual dan jiwa, api suci, adalah yang paling penting.
Ini adalah ketergantungan saya dan tidak dapat didamaikan, kekurangan. Ketika kekuatan ini sepenuhnya terintegrasi, saya khawatir jalan menuju reinkarnasi akan terlihat. Tentu saja, juga akan ada pemulihan artefak penguasa kuno dan pencarian sisa api suci ketiga. Xiao Yan tertawa pelan, tapi suara itu itu dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Dua kekuatan terakhir, tidak peduli yang mana, akan sangat meningkatkan Xiao Yan. Namun, apakah itu pemulihan penguasa kuno atau pencarian tempat ketiga dalam daftar api suci? Itu jelas bukan hal yang aneh, tetapi Xiao Yan percaya bahwa dia akan menemukannya cepat atau lambat. Abadi dan abadi, itu benar-benar luar biasa. Ini sebanding dengan nyala api 3 lapis dari daftar api suci ke-12. Itu tidak akan padam ketika bertemu api, dan itu akan terlahir kembali ketika bertemu api. Ini adalah api yang tak terpadamkan, negara yang benar-benar melampaui nyala apinya. Aku khawatir ini akan menjadi kartu truf terakhir untuk bertarung melawan orang-orang di masa depan. Aku abadi dan abadi. Bahkan pembangkit tenaga listrik reinkarnasi rata-rata mungkin tidak berdaya. Ternyata sangat gembira, jelas kekuatan abadi ini jauh melebihi imajinasi Xiao Yan. Leng Om. Setelah Xiao Yan menyadari keabadian, kekuatan di tubuhnya kembali normal, dan tablet batu menjadi redup. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya di hutan dan danau semua mengucapkan kekaguman yang tulus untuk Xiao Yan. Hormati napas. Xiao Yan secara alami tahu bahwa ini disebabkan oleh klon energi dari pembangkit tenaga listrik klan Xiao sebelumnya, tetapi sekarang setelah misinya selesai, itu benar-benar hilang di sini. Karena dunia iblis sudah berakhir, maka saya juga harus pergi. Langkah selanjutnya adalah membuat janji 100 tahun. Hanya dengan mengklarifikasi rahasia keluarga Xiao kita dapat memutuskan sekutu dan pasukan musuh di dunia 1000 besar. Jika tidak, kita akan salah. Lokasi, konsekuensinya mungkin tidak terbayangkan. Petik 2. Namun, menurut apa yang dikatakan para senior sebelumnya, tampaknya mungkin ada kesalahpahaman antara keluarga Xiao dan Wali. Setelah berkedip, Xiao Yan berdiri dan suaranya sangat berat. Jelas, memikirkan hal ini membuat kepalanya menjadi gila. Puluhan tahun telah berlalu sejak memecahkan langit dan datang dari benua Douqi ke dunia 1000 besar. Di antara mereka, Xiao Yan sedikit banyak telah menebak beberapa rahasia klan Xiao, tetapi sekarang abad sudah dekat, semuanya rahasia kemungkinan besar akan terungkap. Jika bahkan penjaga klan Xiao tidak jelas, saya khawatir mereka harus pergi ke dunia bawah untuk menyelidiki. Dan setiap kali dia memikirkan yang disebut wali klan Xiao, sosok gadis yang sombong dan keras kepala itu sering muncul di benak Xiao Yan. Dikombinasikan dengan pesan sebelumnya dari klan Xiao senior, saya khawatir semuanya tidak akan terjadi, sangat sederhana. Keluarlah. Kekuatan abadi dan misterius ditekan kembali ke dalam tubuh, dan kemudian cincin itu bergetar, dan daun teratai yang sangat dingin melayang keluar dari cincin. Leng berdengung. Daun teratai es yang tidak berwarna dan transparan baru saja muncul, dan aura dingin yang luar biasa tiba-tiba meletus, menyerang tubuh Xiao Yan, samar-samar ingin membekukannya. Dua kekuatan dingin dan panas saling menyerang. Jika kekuatan itu digunakan untuk melawan pembangkit tenaga listrik biasa, itu mungkin sangat mematikan, tetapi sangat disayangkan untuk bertemu Xiao Yan. Seperti yang diharapkan, itu adalah daun teratai yang diubah oleh api suci. Kekuatannya benar-benar luar biasa. Tapi aku tidak seperti dulu lagi. Dengan senyum tipis, dia menutup matanya, dan ketika dia membukanya, panas suci nafas daun teratai yang dingin secara langsung menekan semua fluktuasi. Ho, ayo kita mulai. Aku tidak tahu apa yang dilakukan klan Xiao kami pada para penjaga. Karena aku memiliki darah klan Xiao, biarkan aku membayar semuanya. Su Sueying, janji 100 tahun, aku di sini. Suara Xiao Yan luar biasa berat, dan daun teratai es di depannya menyentuhnya dengan lembut dan berubah menjadi benang es yang tak terhitung jumlahnya. Boom! Setelah nafas, untaian es yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi busur api yang membakar, dan segera berkedut dan terjalin dalam kekosongan kuno ini. Berkedip di depan Xiao Yan. Ternyata daun teratai ini ternyata adalah gulungan teleportasi ruang angkasa yang cukup tinggi, sepertinya gadis itu tidak begitu arogan. Merasakan kekuatan luar angkasa misterius dan tak terduga yang terkandung dalam gerbang cahaya beku di depanmu, Xiao Yan tertawa. Benda ini adalah hal yang paling berharga, apakah itu digunakan untuk melarikan diri atau untuk terhubung ke saluran wali? Su Sueying sebenarnya menyimpan benda ini untuk dirinya sendiri.
Tapi tidak peduli apa, Xiaoyan benar-benar tidak bisa mengasosiasikan tindakan hati-hati seperti itu dengan Su Sueying, yang menyendiri dan berwajah dingin. Senior, akan ada periode di masa depan. Dunia iblis, selamat tinggal. Lain kali, aku akan menemani Kailin. Suara yang agak menyegarkan terdengar, tubuh Xiaoyan langsung melompat ke dalamnya, dan tempat itu segera kembali tenang. Pada titik ini, perjalanan ke dunia iblis telah berakhir dengan sempurna. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.